baru bisa mulai ya. Api juga baru datang dari sekolah ini. Ngetik laptopnya juga belum connect tadi. Dan sekarang sudah pukul 9 lebih 4 menit. Biasanya Api lakukan di rumah ya kalau waktu-waktu ini. Cuman di rumah wifi Api bermasalah sehingga tidak bisa menggunakan dengan laptop. Api baru berangkat pukul 8 lebih tadi dari rumah. Rumah yang cukup jauh juga. Sehingga baru nyampe kotak-katik laptop baru jam 9 lebih ini. Halo sekalian, mungkin kita tidak maksimal dalam pertemuan kita kali ini waktunya. Paling kita targetkan sampai jam 10 saja ya. Gak apa-apa, ini ya permohonan saja. Dari kewajiban Api 1,5 jam. Bisa nggak? Oke, ini yang hadir baru sekian, nggak apa-apa. Kita mulai saja. Api akan share apa yang menjadi bahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan Api bahagia. Kalian juga yang hadir di sini tepat waktu ya untuk bisa melakukan tugas masing-masing untuk ke bimbel sekolah. Di layar Anda terlihat nggak ini anak-anak sekalian? Nah, ini sebenarnya bahasan yang nyambung aja, meneruskan yang kemarin. Kalau Anda sudah membahasnya nggak apa-apa, tapi ini mungkin ada yang belum membaca atau belum mencobanya di pembahasan yang lalu ya. Nah, ini kita coba jawab dari soal yang mengenai komposisi fungsi ini. Silakan. Yes. Yes. Berapa hasilnya yang sudah? Apa hasilnya anak? Sudah ya, sebentar itu kayaknya jawaban Anda. Sudah yang punya hasilnya, sudah. Halo?
Oke. Oke, hasilnya adalah kita bahas ya. Kalau kita bahas sederhana sekali ini soal ya, karena kita ingin mendapatkan G dulu ya. GOF ini sama dengan E kuadrat, berarti dia G-nya adalah E kuadrat komposisi dari F inverse ya. Maka G-nya sama dengan E kuadrat, nah inverse-nya ternyata sudah ada disediain, sudah disiapkan, jadi kita nggak perlu lagi untuk membuat inverse-nya. Nah ini kan sama saja dengan X-nya diganti dengan 7X min 3 dikuadratkan. Yang ditanyakan adalah G2-nya, ya masukkan saja. 7 kali 2 dikurang 3 kuadrat ya. Maka hasilnya adalah 11 kuadrat. Ketemunya 1, 2, 1. Inilah jawabannya ya. D. Gampang ya. Oke, soal yang kedua ini. Silakan. Berapa hasilnya? Apa saja hasilnya? Temu.
Kita tinggal mengikuti itu saja, mengikuti dari contoh ya terhadap faktor 30. Jadi itu sebenarnya fungsi jumlah faktor ya. Bisa nggak? Sudah ada yang jawab? Oke, apa hasilnya anak-anak? Yang mana pilihannya? Yang mana pilihannya? Ada yang sudah punya, ada yang dapat hasilnya? Suara api masih terdengar nggak? Oke, kita maksud dari ini kan ya faktornya ya, di F 1111 ini ingin kita buktikan nilainya nih. Kalau kita faktorkan kan perkaliannya 1 dengan kemudian bisa juga ini 11 ini pasangannya 101 ya. Nah ini yang kita jumlahkan semua, jadi kalau kita jumlahkan ini hasilnya benar tidak 1 ditambah 11 tambah 101 ditambah 1111, maka hasilnya berapa ini? Coba totalkan, sama nggak jawabannya? Sama nggak? Tidak. 1224 berarti bukan ya, jadi bukan, ini tidak memenuhi atau tidak benar ya. Kemudian F 2222
sama juga ini harus kita buktikan jadi 3672. Nah, kalau kita jumlahkan faktor-faktornya kan mulai dari 1, 2, 2, 2, 2. Kalau 2, 2 ketemunya 1, 1, 1. Kalau dia 11 ketemunya 202 ya, 202. Jadi kalau dia 22 ketemunya 101. Silakan aja Anda coba. Nah, sekarang ada jumlahkan, coba hasilnya. Enggak. Sebenarnya kalau kita sudah dapat yang satu ini gampang. Yang pertama ini kan faktornya itu juga. Jadi kalau 2 ada 1 bagi 11 pasti 202 dari 101. Kalau 2 kali 11 kan 22 jadi ketemunya 101. Nah kalau kita jumlahkan 1 ditambah 2 tambah 11 tambah 22 ditambah 2222 kemudian ditambah 1111 kemudian ditambah 202 kemudian ditambah 101. Coba jumlahkan ada berapa hasilnya? Tolong dijumlahkan ada berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Iya, jadi hasilnya benar ya 3.672. Karena duanya sudah ya kemungkinan antara 2 dan 4 ini jawabannya ya. Tapi kita coba aja lagi. Bagaimana kalau dia F3333? Dia harus membuktikan menjadi 4, 4, 4, 8. Nah, kalau kita bagi 1 kan ini 3, 3, 3, 3. Kalau kita bagi 3, 1, 1, 1, 1. Ini 11, ini jadi 303. Kalau di 33 maka di sini 101. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan, jadi kalau kita jumlahkan ketemunya 1 tambah 3 tambah 11 tambah 33, kemudian ditambah 3.333 ditambah 1.111 ditambah 303 dan ditambah 101. Berapa nih jumlahnya? Coba cek. Berapa jumlahnya? Sama nggak jumlahnya? Berapa jumlahnya? Tolong jumlahkan coba. 4, 8. Nah, dia berarti ini bukan. Pokoknya kayak 4. Sekarang kan kita sudah punya jawaban di C karena 2 yang benar ya. F44. Ini harus 8568. Ini kan kalau kita bersatu, kalau kita 2 ya. Kalau kita bagi berapa ini? 4 ya. Kalau kita berapa? 11. Kalau dia 22. Kalau dia 44. Itu ya. Ada lagi nggak faktornya? Coba jumlahkan. Berapa jumlahnya total? Jumlahkan aja semua berapa. Kalau faktor itu ada ketinggalan nggak atau ada yang kurang nggak faktornya?
Ya, benar. Hasilnya totalnya benar ini. Ini hasilnya ya. Benar. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi kita menguraikan faktor-faktornya aja ya. Nah, karena di sini dijumlahkan satu juga termasuk faktor juga. Oke, jawabannya itu sederhana ya. Karena kita sudah punya contoh, sebenarnya tinggal kita ngikuti. Dan di sini sudah dikasih tahu, dibantulah satu dan dua ini ketemunya 4 gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ini nih, silakan. Apa hasilnya, Nana? Yang mana? Iya, P dan Q-nya sama, benar. P dan Q-nya sama. Nah, ini diarsir ini sebenarnya adalah selisih dari seperempat lingkaran ya, dengan setengah lingkaran pada jari-jari yang berbeda. Ini kan jari-jarinya 2, ini jarinya 4. Karena ada 2, luas 1, luas 2. Jadi kalau luas yang diarsirnya sebenarnya adalah luas 1 tambah luas 2. Nah, luas 1 dan luas 2 ini sama dengan luas 2. Maka kita cukup mengambil luas 1 saja. Udah gitu aja. Nah, luas 1 itu apa? Luas 1 itu adalah luas seperempat lingkaran ya, kan dikurangi dengan luas setengah lingkaran. Hanya beda di jari-jarinya. Seperempat lingkaran seperempat VR kuadrat. R-nya ini kita ambil yang 4 jari-jarinya kuadrat. Dikurang luas setengah lingkaran berarti setengah VR kuadrat, R-nya adalah 2 kuadrat. Nah, ya, ketemu jadi 4. V dikurang 2V, maka ketemunya adalah 2V. Berarti luas yang diarsir 2 kali luas 1 kan, berarti 2 dikali 2V, maka jawabannya adalah 4V.
Ya, ini 4P untuk P ya, untuk P-nya ya, untuk P. Sedangkan untuk Q-nya, kan kita menghitung yang P ini. Kita sini menghitung yang P. Sementara yang Q-nya adalah luas lingkaran dengan jari-jari R2. Ya, berarti dia Pi R-nya 2 kuadrat. Berarti ini R-nya 2 diketahui. Maka 4Pi. Sehingga kita dapatkan Q-nya 4Pi, P-nya 4Pi. Kesimpulannya adalah P sama dengan Q. Jadi jawabannya adalah C. Benar. Oke, kita lanjut pada soal yang ini. Nah, yang paham artinya apa nih? Saya juga menemukan soal ini artinya apa. Bisa mengartikannya apa? Berapa banyak subset itu himpunan bagian ya? Contains at least one prime number. Prima, bilangan prima ya. Apa tuh? Ada yang bisa? Coba ada yang fasih bahasa Inggrisnya. At least, apa itu sih? At least ini. Halo anak-anak. Setidaknya, Pi. Ya? Atau nggak sekurang-kurangnya, atau nggak setidaknya. Ya, sekurang-kurangnya. Ada bilangan prima ya. Sekurang-kurangnya ada bilangan prima. Berapa banyak himpunan bagian? Contains. Saya jujur nggak begitu pasti bahasa Inggrisnya. Contains sampai itu. Contains itu terdapat. Terdapat. Ya, terdapat kembali bilangan prima. Berapa banyak himpunan bagian? Sekurang-kurangnya apa satu ya bilangan prima ya, kalau ada satu bilangan prima, ada bilangan primanya. Berapa himpunan bagian? Kurang-kurangnya ada bilangan prima. Berarti yang kita inginkan adalah yang tidak ada bilangan primanya, Berarti yang nggak ada bilangan primanya apa? Yang nggak ada bilangan primanya. Bilangan yang ada bilangan primanya, ya bilangan prima berapa? Sebut saja A ya. A itu memiliki anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Di sini NA-nya ada berapa nih? Banyaknya ada berapa? Anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya? Banyak anggota. Ya. 8. Kalau bilangan prima ada berapa bilangan prima? Atau bukan bilangan prima? Yang bukan bilangan prima apa saja? Nah, 9 dan 1, 9, 15. Berarti disebut saja nih B ya. Sebut saja dia B. Yang memiliki anggota banyak B-nya adalah 3 ya. Nah, sekarang ini dia harus memiliki bilangan prima. Dia harus memiliki bilangan prima. Ini kan tidak sama sekali anggota yang tidak memiliki bilangan prima. Ini anggota yang tidak memiliki bilangan prima. Coba Anda tentukan apa hasilnya. Nah, sekarang saya kasih sedikit informasi bahwa kalau kita dapat sebuah NA, nah NA ya, NA maka himpunan bagian dari S, dari ruang sampel S ya, maka kita dapatkan bahwa ini berarti A-nya bagian ya, A-nya ada dalam S ya. Maka ini kita dapatkan banyaknya NA ini adalah 2 dipangkat N ya, sebut saja N ini banyaknya.
Jadi banyaknya himpunan bagian A ini adalah 2 pangkat N. Saya nulisnya seperti ini. Sekarang dia dapat nilainya so silakan. Yang penting ada bilangan primanya di situ. Di rumah tak bisa dia waktu ke sini. Ayo bimbel, nyanyi bimbel. Nyelesaikan buat besok. Nyelesaikan buat besok. Nyelesaikan buat besok. Umat. Kemarin kesini ya? Sampai jam berapa, Om? Hah? Oke, ada nggak? Perasaan masih ada kayaknya Den, kopi mah. Akhirnya ada kopi. Oke, berapa hasilnya anak-anak? Berapa? Coba yang ini berapa nih jumlahnya? Yang ini berapa? 2 pangkat 8 berapa? Berapa? 256. Kalau ini 2 pangkat 3 berapa? 8. Kalau kita kurangi, ya ini jawabannya 248 ya. Karena kan dia tanpa ini. Itu maksudnya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini soalnya berikutnya. Berapa? 96. Iya, gampang ya. Kali-kalikan aja. 96. Ini sambil merem aja bisa. Ya, volume satunya kan kalau kita kalikan P1, L1, T1, volume 2-nya masing-masing kan 2 kali panjangnya gitu. 2 kali lebarnya, 2 kali tingginya. Ini kan sama dengan adalah 12. Ini ketemunya 8, P1, L1, T1. Ya udah berarti 8 kali 12 sama dengan 96. Ini jawabannya 96. Ya. Oke, yang berikutnya ini. Nah, ini agak asing ini. Saya kira sepintas nggak ada jawabannya. Tapi coba aja lah. Mungkin Anda ada jawabannya. Berapa jawabannya?
Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Oke. Ada nggak hasilnya? Halo, anak-anak? Anak-anak? Iya, ini nggak ada hasilnya ini. Saya juga aneh waktu dapat soal ini, kemudian aku kerjakan nggak ada hasilnya. Ini ke sini kan tinggal gitu doang. Jadi kalau dia A,3 kan tinggal masukkan berarti 2A sama dengan 3 tambah 7 berarti 2A sama dengan 10 kan gitu kan. Jadi A nya adalah 5 kan gampang ini. Kalau A minus 2 B tambah 1 ya. Jadi kalau masukkan berarti 2 kali A minus 2 sama dengan B tambah 1 tambah 7. A nya kan 5, 2 kali 5 kurang 2 sama dengan B tambah 8 gitu ya. 2 kali 6, 6 sama dengan B tambah 8. Berarti B nya kan adalah 6 kurang 8 sama dengan minus 2. Ini tanyakan B, maka ini nggak ada jawabannya. Ya benar itu, sederhana. Ini nggak tahu nih, mungkin dia copy paste-nya pada jawaban yang lain. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Berikutnya. Nah ini silakan.
Berapa hasilnya? Iya, 900.000 ya. 19.000. Ini bunga majemuk ya, kalau nggak salah pernah juga sampaikan rumusnya kan dari MN, ini adalah MO, M0 ya, kali suku bunga ditambah 1 pangkat N, ini bunga majemuk. Jadi kalau kita ikut cerita ini, Ratna ya, dulu kemarin itu Budi ya, karena sebesar M ya, dia uangnya sebesar M, menabung berarti modalnya adalah modal awalnya M. Kemudian N-nya adalah X gitu ya. Dana menabung menjadi sebesar M, uangnya menjadi sebesar M, bukan M, bukan MN-nya berarti ya. MN-nya adalah karena menjadi ya, MN-nya. Kemudian dalam akhir tahun dan uangnya menjadi Dewati juga menabung, tapi dia menjadi 3 kali lipat, berarti 3M gitu kan. Waktunya sama X juga waktunya. Hanya dia punya tabungan awalnya adalah M0-nya adalah 2.700.000. Berarti kalau kita gunakan rumus dari Ratna ini dengan mengikuti rumus bunga majemuk, maka kita dapatkan bahwa M0 ini M0 ya kan, ini adalah P plus 1 pangkat X gitu ya, atau P plus 1 pangkat X ini sama saja dengan plus 1 pangkat X ini sama dengan M dibagi M0. Nah M0 M0 Ratna ya. Kalau yang ini itu juga sama, berarti 3M sama dengan 2 juta. Hanya di sini diketahui ya, modal awalnya adalah P plus 1 pangkat X. Ini kita ketemunya juga P plus 1 pangkat X ini sama dengan 3M dibagi 2.700.000. Nah, kalau ini persamaan 1 dan persamaan kedua kita masukkan, maka kita dapatkan Ratna dan Wati ini jadi M dibagi M0, Ratna ini sama dengan 3M dibagi 2.700. Maka ketemulah di sini M0 sama dengan ini M-nya bisa coret kan.
Jadi M0 itu adalah 2.700 dibagi 3 sama dengan 900.000 ya. 900.000. Oke, ini jawabannya. Soal berikutnya ini. Satu orang dapat menyertai 40 surat dalam waktu X menit jika tidak 40 surat. Ini berbanding terbalik, berbanding senilai ya. Ya, 7/4 X jawabannya. Jadi kalau dari 40 surat, ya, surat ini dalam X menit. Satu orang menjadi 40 surat ini dalam X menit. Kemudian kalau 4 orang ini 280 surat. Nah, ini Y saja ya pertanyaannya. Nah, ini kan berbanding terbalik ya, waktu ini berbanding terbalik karena yang lebih lurus. Jadi kalau kita buat perbandingan X banding Y, X atau oleh X banding Y ini sama dengan 4/1 dikali 4/1 dikali 40 ya, dikali ini kan selain 4/1 4 ya, nih perbandingannya kok. Ya, ini berbanding lurus yang mana nih? Berbanding lurus. Halo? Anak-anak. Yang berbanding lurus yang mana tadi? Bisa? Tadi yang jawab per 7/4 siapa? Apa tuh? Perbandingan lurusnya mana? Hmm. 4/?
Kalau kita langsung mendapatkan Y-nya saja bisa. Coba. Ya. Apa? Terus? Gini. Kalau buat perbandingan tadi X banding Y, ini sama dengan, kan ini 4 banding 1 dikalikan dengan 40 per 280. Kan seperti itu. Ya. Jadi ini ketemu X banding Y sama dengan 4 per 7 kan. Berarti Y-nya sama dengan 7 per 4. X tuh jawabannya. Ya. Oke ya, gitu ya. Benar ya? 7 per 4 X jawabannya. Oke. Nah, sekarang nih soal berikutnya. Nah, ini mengenai program linear. Mana yang hasilnya? Mana hasilnya anak-anak? Nah,
Kalau kita tidak menggunakan gambar, kita lakukan satu persatu saja. Nah, seperti pasangannya titik potong ini kan dibatasi 3 baris ya. Jadi 3 titik potong itu sebagai uji dari nilai maksimum minimum fungsi objektif. Ini kan fungsi objektif. Jadi kalau saya mulai dari kurang 2x sama dengan 0, satunya lagi x tambah y sama dengan 8. Nah, kita cari titik potongnya ini kalau kita kurang, maka ketemunya adalah negatif 3x ya. 3x sama dengan negatif 8. Oh, berarti x-nya sama dengan 8/3. Kalau x-nya 8/3 berarti y-nya masukkan saja salah satunya 8/3 ditambah y sama dengan 8, berarti y-nya sama dengan ketemunya nanti 16/3 ya. Oke, jadi titik yang pertama kita dapatkan koordinatnya 8/3, 16/3. Nah, kalau kita masukkan kepada fungsi objektifnya yaitu 20 minus x min 2y, maka berapa hasilnya? Kita hitung ya. 20 minus x-nya adalah 8/3 dikurang 2y-nya 16/3, maka ketemunya 20 minus 232 dengan 8 40/3. Ya, nah gitu. Ini 32 kan ditambah 8 32, ini 60 berarti 20/3. Nah, ini nilai pertama 23. Kemudian kita lakukan dengan y minus 2 dengan garis x sama dengan 2 ya. X minus 2x sama dengan 0, maka ini ketemunya adalah y minus 2 kali 2 sama dengan 0. Oh, berarti y-nya adalah 4. Maka koordinatnya x-nya 2, ini 4. Masukkan lagi ke 20 kurang x kurang 2y, maka ketemunya adalah 20 kurang 2 dikurang 2 kali 4, berarti 20 kurang adalah 10 ya. Ini sama dengan 10 ya. Kemudian yang terakhir x tambah y dengan x sama dengan 2. Nah, di sini kita masukkan berarti 2 dapatlah 2 ditambah sama dengan 0 ya. Sama dengan 8. X tambah 2 tambah y sama dengan 8. Berarti y-nya 6. Maka koordinatnya adalah 2,6. Kita masukkan 20 minus x min 2y. Berarti 20 minus x-nya 2. Ini kurang 2 kali 6. 20 minus 12 minus 14. Maka 6. Nah, yang mana yang paling kecil? Ini 6, ini 10, ini 23. Ya jelas yang paling kecil adalah 6. Jawabannya adalah itu. Ini tanpa menggunakan gambar ya. Kalau penasaran kita bisa menggunakan gambar. Ya. Kalau kita gunakan gambar bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada 3 garis yang membatasinya. Sekarang kalau api arsir yang bukan ya, kalau api arsir yang bukannya. Yang api arsir yang bukannya. Yang pertama, pertidaksamanya lebih dari sama dengan 0 ya, y kurang 2x. Titik potong sumbu x sumbu y. Nah, ini aja dia ketemu. Dia gradiennya adalah positif. Y minus 2x. Ini pasti gambarnya. Ini adalah y minus 2x sama dengan 0 ya. Karena lebih dari 0, maka diarsirnya yang bukannya diarsir ke lebih dari 0 kan. Ya, lebih dari sama dengan 0, ya kita masukkan, kalau dia lebih dari sama dengan 0, garisnya kemana ini? Atas atau bawah? Yang kita arsir yang bukannya, kalau kita masukkan di sini X-nya 2, berarti ini mana daerahnya nih, kan di 0,0. Coba, ada 2 arsiran nih, yang atas dan bawah, ada 2 bidang. Kalau dia lebih dari sama dengan 0 apa? Yang mana yang kita arsir? Yang bukannya. Yang saya harapkan yang bukannya. Coba, yang mana? Coba. Yang mana? Yang kita arsir yang bukannya. Lu anak-anak. Arsir kemana nih? Yang bukannya. Halo? Halo anak-anak, masih dengar suara api nggak? Ke atas. Ya bukan bawah ya. Kayaknya pada begini nih, nggak apa-apa lah.
Yang bawahnya, yang bawahnya diarsir yang bukannya, bukan. Kemudian garis pembatas berikutnya adalah X tambah Y sama dengan 8. X tambah Y sama dengan 8. Nah ini 8, berarti ini 8 dan ini 8. Tarik ke sini. Nah ini kan X tambah Y sama dengan 8. Kalau kita masukkan 0,0, ya dia bukan ya. Maka ini kan diharapkan X tambah Y apa fungsinya, apa tidak samanya. Kita lihat dia harus, kurang dari. Kurang dari berarti kita arsir yang mana kalau kurang dari? S. Kalau kurang dari maka kita arsir yang mana? Yang bukannya. Coba yang bukannya. Coba. Yang mana yang kurang dari? Maka yang bukannya kita arsir. Ke atas kanan. Benar. Nah, ini kita arsir. Kita arsir ya. Kemudian X sama dengan 2. Nah, sama dengan 2. Tarik ke sini. Ya. Karena dia yang diharapkan adalah lebih dari 2 nih, karena X sama dengan 2. Karena yang diharapkan adalah lebih dari 2, maka kita arsir ke arah mana? Arah kiri ya. Oke. Maka mana jawabannya? Jawabannya adalah, nah saya. Nah ya ini. Titik yang perpotongan antara Y minus 2X dengan X tambah Y sama dengan 8 itu berapa ya? Y nah sama ketemu 8/3,16/3. Yang ini titik ini kita dapatkan yang ini titiknya adalah 8/3,16/3. Kalau titik ini kenanya 2, berapa nih? Yang bawah ini yang kecil berarti 2,8 ya, 2,6 ya, sorry. 2,6 dengan 2,4 berarti 2,4 ya. Yang ini yang paling kecil, yang rendah ini 2,4, yang ini 2,4 dan ini adalah 2,6 ya. Nah, ini titik ini kita uji nanti kosong. Daerahnya insersi dengan warna biru ini daerah penyelesaiannya, oke ya. Ini daerah penyelesaiannya, oke. Itu dengan menggunakan digambar. Tapi saran saya nggak usah pakai gambar lah, karena dia biasanya umumnya ya daerah itu dibatasi oleh sesuai dengan berapa banyak pertidaksamaannya sebagai garis pembatasnya. Ini silakan pertidaksamaan yang dengan daerah yang diarsir sebagai presentasi timbunan penyelesaiannya ya. Nah, mudah-mudahan jelas ini batasan-batasannya. Ini kan ketemunya ini Y, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Sumbu X. Maka ini berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini 5. Oh, berarti ini di bawah sumbu X ini minus 2. Nah, silakan. Mana yang tepat? Cepat ini, Bang. Udah anak-anak, berapa hasilnya? Ayo kita gunakan persamaan garis yang melalui 2 titik terpotong sumbu ya, sumbu koordinat. Kan kita punya rumus persamaan garis yang memotong 2 sumbu koordinat kan begini rumusnya. Kalau di sini A memotong sumbu Y dan B di sini memotong sumbu X, maka kan persamaannya adalah AX ditambah BY sama dengan kalikan saja AB. Ini kan persamaan garisnya. Nah sekarang berapa nih persama? Mungkin garis ini apa persamaan garisnya? Jadi minus 2X kan gitu ya, ikuti saja minus 2X tambah 5Y sama dengan minus 2 dikali 5 kan. Temunya minus 2X ditambah 5Y sama dengan minus 10 kan gitu ya. Atau 2X minus 5Y sama dengan 10. Nah kita kalikan negatif ya. Kalau kita jadikan 2X minus 5Y minus 10 sama dengan 0. Ini persamaan garisnya. Nah kalau kita ingin mendapatkan yang tandanya yang sesuai di arsir kan sebagai himpunan penyelesaian, maka yang kita uji 0,0 nggak apa-apa sebagai bukan ya, berarti 0,0 minus 10 kan, minus 10 itu harusnya kurang dari 0, tapi karena dia bukan, maka minus 10 kita dapatkan 2X minus 5Y minus 10 lebih dari ya, ini garis putus-putus maka tidak pakai sama dengan. Ini jawabannya. Yang tepat adalah jawabannya di B ya. Sederhana ya saya kira itu. Oke kita lanjut pada soal berikutnya. Nah ini soal tentang segitiga dan persyaratan cukup-cukupan.
Akan. Oke, jawabannya adalah dua pernyataan bersama cukup untuk menjawab pernyataan satu. Oke ya, kita lihat benar tidaknya. Yang diharapkan adalah Z ini kan. Kalau BC pernyataan 1, BC-nya 3, BC-nya 3. Ya. Dia hanya mendapatkan 3 saja dan ini tidak akan mungkin mencukupi ya. Ya kan? Tidak akan mungkin mencukupi. Ini masih ada pilihan jawabannya. Biasanya apa pilihan jawabannya tuh? Yang D-nya apa nih? Saya enggak. 1 BC, AC-nya 2. Ini kalau dengan BC-nya saja kita bisa nggak menentukan ZXY-nya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau toh kita ingin menggunakan sudut ini, kita bisa menggunakan apa nih? Dalam satu segitiga itu ada yang aturan sinus, ya, aturan sinus, dan aturan kosinus. Nah, artinya ini kita bisa manfaatkan yang mana silakan saja tergantung dari kebutuhannya. Nah ini kan sudut-sudut dari sisi-sisi. Satu ini nggak mungkin karena kalau kita menggunakan menentukan sudut Z saja yang berhadapan maka dua sisinya harus diketahui. Menentukan aturan sinus maka kita dapatkan perbandingan sisinya juga tidak ada atau perbandingan sudutnya nggak ada, ya. Yang ditanyakan apakah ini kan besar. Nah sekarang kalau saya tambah AC-nya adalah 2, nah, bisa nggak kita menentukan sebagai perbandingan ini? Yang menggunakan apa? Apa kita pakai? Aturan cos ya. Jadi kalau kita gunakan aturan cos, kita dapat sisinya. Oke, coba sudutnya, sementara sudutnya kita nggak dapat nih. Sudutnya kita nggak dapat. Yang jelas Z-nya, Z lebih besar daripada Y, lebih besar daripada Y. Logikanya Z ini lebih panjang nggak di antara duanya? Lebih panjang nggak? Harusnya lebih panjang bukan? Kalau pakai aturan sinus gimana? Mau pakai yang gimana? Sudut kita pakai berarti dia 3, kita bisa pakai sudut Z, 3 per Z, sinus Z. Ini sama dengan sebut saja P ya. Sama saja dengan P dibagi dengan apa? Sin X ya. Atau kita pakai 2 per sinus Y, ini sama dengan juga P per sinus X. Dan seperti itu. Kita bisa mendapat satu kesamaan. Kan begini logikanya, sinus itu semakin besar nilainya semakin besar enggak? Nilai sudut semakin besar untuk sinus semakin besar enggak? Halo? Halo anak-anak? Atau kita bisa menggunakan 3 per sin Z sama dengan 2 per sin Y. Oke ya. Nah sekarang bisa menyatakan bahwa C apa? Gimana jawaban bisa dapat C? Ini kan aturan sinus, ini kita pakai aturan sinus. Ini kalau kita gabungkan jadi 3 kan. Aturan sinus kan sebenarnya adalah 3 per sin Z. Z sama dengan 2 per sinus X yang berhadapan, dan ini sama dengan P per sinus. Sorry, ini Y ya. P per sinus X. Oke. Nah ini aturan sinusnya kan. Kalau diuraikan masing-masing 2 persamaan 2 bentuk kan kita nggak bisa langsung tiga-tiganya seperti ini. Nah sekarang kita ingin menentukan P-nya, minimal P-nya kita bandingkan dengan yang 3 dan 2 ini, apakah dia lebih kecil, kan ini saling sekorelasi ya, senilai. Jadi kalau P-nya kecil maka ini juga kecil. Ya ini sudah kita lihat bahwa ini ketemunya Z-nya
pasti Z-nya ini lebih besar pada Z itu akan lebih besar pada Y sudutnya. Nah, kita sudah ketemu seperti ini untuk dua ini ya. Tapi yang P, yang X bagaimana? Ya, X. Halo anak-anak, sok silakan. Tadi yang jawab siapa? C jadi. Tadi jawab siapa? Apa? Aduh, siapa itu backgroundnya? Oh, iya iya itu. Silakan sambil menyimak mungkin teman bisa jawab juga bantu. Sok silakan. Gimana uraiannya? Halo? Ya. Eh, X-nya lebih kecil. Kalau ya sebentar, sebentar. Gimana gimana tadi kita sudah menemukan ini. Tinggal X-nya aja kan ya? Ya gitu. Halo? Ah, iya, jadi kan tergantung dari P-nya kan sekarang kan. Nah, untuk mendapatkan P-nya gimana? Oke ya. Nah, paling ini kan tidak ada yang diketahui sama sekali kan, dia hanya mengetahui sisi. Artinya kan saya tidak bisa menentukan berapa Z, berapa Y kan, gitu kan. Kalau salah satu aja didapat, maka yang lain dapat. Sekarang Y-nya dapat nggak? Nggak dapat kan? Bisa dapat nggak Y-nya? Bisa dapat nggak Z-nya? Jadi dengan menggunakan tiga sisi ini, apakah kita bisa menentukan P? Ini kan kalau kita bisa menentukan P, otomatis kita bisa menentukan besarnya Z kan. Coba ya. Nah, kalau kita gunakan persamaan yang pertama, misalkan 3 per sinus Z ya, sama dengan P per sinus X. Maka ketemunya adalah P sama dengan 3 per sinus Z dikali sinus X ya. Kemudian kalau kita menggunakan 2 per sinus Y sama dengan P per sinus X. Maka ketemunya adalah ya, P-nya sama dengan P-nya kan ketemu sama dengan disubstitusikan. Substitusikan ke sini. Oke. Maka 2 sama aja nanti sini. Proses. 2 per sinus Y sama dengan P-nya diganti dengan gini. Nanti ketemu persamaan juga. Nah. Oh, gangguan terus. Sorry. Sama dengan 3 per sin Z kali sin X, P-nya diganti. Nah, tetap balik lagi ke persamaan yang kedua itu. Bentar. Aduh, gangguan.
Nah, dari sini kesamaan, saya ingin menentukan P kan. Logikanya ingin menentukan P itu berapa. Kalau dimasukkan sin X-nya, nah ini kita ingin menentukan P ini, nanti kita dapat perbandingan sebenarnya. Dapat perbandingan. Kamu tadi menjawabnya bisa. C jawabannya tadinya. Oh tidak. Ya, ya, ya. Sakato apa tadi menangkap jawaban kamu ada tiga, dua-duanya bisa. Dari mana bisa dua-duanya bisa? Jadi jawaban kamu ya, sampai kapanpun tuh. Nah, oke. Ini syaratnya aja. Ini salah satu X-nya ini syaratnya. X-nya harus didapat atau salah satu sudutnya aja. Ketemu salah satu sudutnya aja. Nah, ini syaratnya. Salah satu sudutnya ketemu. Sudut X ya, X atau bukan X yang berhadapan dengan Z yang ada nilai 3 dan 2 itu berarti sudut apa? Sudut Y dan Z ya, sudut Y dan Z-nya. Nah, salah satunya ada ketemu, maka yang lainnya bisa ketemu. Oke ya? Jadi jawaban yang benar tidak mencukupi dua-duanya walaupun digabungkan ya. Ya tidak akan ketemu, jadi tidak cukup untuk menjawab dua-duanya. Cukup untuk menjawab, iya benar. Nah gitu. Saya kira jawaban kamu justru bisa, maka saya telusuri kok bisa jawab untuk menjawab tidak cukup dua-duanya untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi semuanya tidak cukup. Oke ya, ini sudah jam berapa? Aduh, tapi saya gatal terus nih tuh. Nah, soal terakhir ini deh, terakhir udah 11 kurang. Silakan. Ya, terakhir.
Oke, berapa hasilnya? Ini terakhir anak-anak, 10:30. Gimana nih? Ayo. Ya, benar. Oke, kita coba jawab. Ini siku-siku di sini menggunakan perbandingan kesebangunan. Ya. Kalau kita lihat perbandingan segitiga yang besarnya yaitu A, B, C, maka kita dapatkan perbandingan yang AB AC ini 2AD, AC-nya mana AC? AC-nya sama dengan 2AD ya. AC-nya sama dengan 2AD. Nih. 2AD. Yang ditanyakan adalah DE, oke ya. Kalau kita lihat perbandingannya, coba kita lihat segitiganya. Di sini A, sini B, di sini B, mungkin di sini A, yang mana saja lah. C, kemudian satunya lagi segitiganya, segitiga yang kecilnya A, DE. Nah, di sini adalah siku-sikunya di D. Di sini A-nya berarti sama di sini. Nah, di sini adalah E-nya ya. Sorry, ini salah. Lihat tuh. Siku-sikunya di C. Siku-sikunya di C. Di C. Sudah bukan agak tua lagi, udah tua ya. Kayaknya api mandang nih selalu hilang fokus aja. Nah, seperti ini aja lah. B dengan E ya nah ini ya. Nah, ini segaris, oke seperti inilah gitu ya. Yang ditanyakan DE-nya, pertanyaan ini. Nah, kalau kita gunakan pernyataan pertama bahwa DE, pernyataan tambah BC ini sama dengan 12 ya. Berarti BC-nya itu karena ditanyakan DE, kita eliminir saja BC-nya minus DE. Kalau kita perbandingkan yang sudah ada nilainya AC ya. AC-nya ini adalah 2AD. Jadi AC AC banding dengan BC gitu ya. AC banding BC ini sama dengan ya AC banding kok BC. Bisa dari Allah ya Allah. AC banding AD kalau mau ya. AC banding AD
Nah ini sama dengan yang ditanya DE berarti BC banding DE gitu ya. Oke. AC-nya adalah 2AD, ini AD sama dengan BC-nya adalah 12 kurang DE gitu ya, dibanding DE. Ini kan 2 coret-coret jadi sama saja dengan 2 DE sama dengan 12 kurang DE gitu ya. Jadi sini 3 DE sama dengan 12. Oh berarti didapatlah DE-nya sama dengan 12 bagi 3, 4. Jadi dengan menggunakan pernyataan 1 dapat dilakukan. Kalau AB sama dengan 12, nah ini nggak ada perbandingan lagi mana. AB-nya 12, kalau mau diperbandingkan dengan AE, dan AE tidak ada kaitan dengan DE di sini. Nah itu tidak bisa. Jadi kalau saya uraikan di sini perbandingannya AB dengan AE kan. Tapi AE-nya tidak ada hubungan dengan DE ya. Kalau kita dapatkan hanya AC dengan DA saja. Jadi nanti ketemunya AB ada tapi AE. Nah AE bagaimana kaitannya dengan DE gitu. Bisa nggak? Kan nilai-nilainya masih tidak bisa dilakukan, nilai AD-nya berapa juga nggak ada, maka kita nggak bisa menentukan, ini nggak bisa dilakukan. Oke, itu jawabannya adalah hanya di pernyataan 1 saja. Anak sekalian masih banyak soalnya, masih ada beberapa slide lagi, tapi kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Janji jam 10, tapi ternyata melebihi dari jam 10 karena memang ada sedikit waktu yang memang buat Anda untuk berpikir. Sekalian, terima kasih kehadirannya. Jangan keluar dulu sebentar ya, api absen dulu ya. Abdullah Hadi ada? Abdul Hadi ada? Abu Zar hadir? Abu Zar hadir, biasanya hadir Abu Zar. Sarif, Ahmad Sarif hadir? Ajmi hadir? Tolong suaranya. Alivia hadir? Alif? Hadir. Alif Fitra? Hadir, Pak. Anggi? Hadir, Pak. Anggi hadir? Oke, Anissa? Arifin? Arifin. Arik? Arik hadir? Arvin hadir? Arya hadir? Arzika hadir? Ayu hadir? Hadir B. Berliana hadir? Gak ada. Darel hadir? Elfrida hadir? Pasha hadir? Hadir B. Farah hadir? Hadir B. Fitriana hadir? Hadir B. Ania hadir? Ania? Oke. Haris? Hasna? Hasna izin B. Irfan? Irfan hadir? Kaisan? Kumara? Lintang? M. Arif? Farid? Iman? Hadir Pi. Natasha? Next. Naswa? Natasha. Nurdia? Hadir B. Inaya? Rifa? Hadir B. Oke, terima kasih kehadiran kalian anak sekalian. Mudah-mudahan makin ya tapi maklumilah kehadiran kalian tidak seperti biasanya. Biasanya di atas 23 ya. Alhamdulillah mungkin hari ini hari Minggu yang sudah kita sepakati, tapi ini hari libur buat Anda mungkin untuk istirahat dan apa mau dikata yang hadirnya
seperti ini. Tapi juga sebenarnya kalau dilihat urusan keluarga lebih enak istirahat, tidak harus keluar rumah gitu ya. Tapi sudah ini jadi tugas, janji Api, komitmen walaupun telat dan mungkin juga tidak memuaskan kalian. Mohon maaf dengan segala kekurangan yang Api sampaikan pada kesempatan kali ini. Api doakan semoga dengan semangat kalian dapat masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas gue. Sama-sama. Ya, Arif belum di absen tadi. ya Arif tadi dipanggil sama Api. Oke. Arif ya. Siapa lagi?